just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Iskandar Lukain. Terus iya, dan informasi manajemen. Wow. Saya di sini, saya sendiri dari Sinta. Oke, Tante Sinta nih. Pertanyaan pertama, berapa lama toko ini beroperasi nih Tante? Kalau beroperasi dari pertama mulai usaha ya. Kalau dari pertama mulai usaha itu udah sekitar 5 tahun. Ya, tapi kalau misalnya untuk kita mulai jualan live gitu, itu paling baru 3 tahun. Kalau misalnya kita jual offline itu udah 5 tahun, tapi kalau misalnya online 3 tahun. Karena kan sekarang gitu kita lebih fokus ke jualan online ya. Kalau misalnya ditanya dari awal banget berarti udah 5 tahun. Oke, 5 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Tante. Apa jenis pakaian yang paling laris sih? Yang paling laris di sini kebanyakan mayoritas itu ke anak laki-laki ya. Mau itu kaos atau celana, itu di sini yang paling laris itu pokoknya untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Jadi nggak bisa maksudnya kaos atau celana, tapi ini segmennya malah segmen gender ya, jenis kelamin. Ya di sini kalau di sini di toko saya itu paling laris untuk anak laki-laki, baik kaos maupun celana. Oke, Tante. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Tante. Sistem apa sih yang digunakan untuk mengelola stok, penjualan, atau laporan keuangan nih Tante? Oh, kalau sistem kita masih manual sih kalau karena yang ngurus itu semua tuh masih saya semua ya. Belum diserahkan ke ke anak-anak yang lain, ke karyawan yang lain, karena kita juga masih untuk punya sistem yang baku yang misalnya udah tersistem pakai aplikasi itu kita belum. Jadi kita masih manual semuanya. Oke. Oke nih Tante. Berarti bagaimana cara toko mencatat transaksi pelanggan nih Tante? Nah, untuk mencatat transaksi itu kan kita sekarang itu pakai aplikasi TikTok ya atau Shopee. Nah, dari marketplace itu nanti ada data penjualannya. Nah, tapi karena itu tuh penjualan secara online, offline itu tidak ada, itu saya nyatetnya manual. Itu lewat lewat Microsoft Excel. Pakai Microsoft Excel. Jadi kalau misalnya untuk sistemnya tadi udah dibilang sistem yang pakai aplikasi untuk penjualan yang secara rinci tentang penjualan misalnya dari nama pembeli atau misalnya kuantiti pembelinya itu enggak secara rinci seperti itu. Paling kita bisa ngelihatnya langsung di marketplace-nya. Kalau misalnya mau lihat penjualannya biasanya penjualan selama berapa hari nih, seminggu atau sebulan, itu bisa kita lihat nanti datanya ada di sana. Gitu. Oke. Oke, lanjutnya nih Tante. Data apa aja yang biasanya dianalisis nih Tante untuk ngambil keputusan bisnis? Contohnya kayak laporan penjualan harian atau preferensi pelanggan gitu dan lain-lain. Tadi udah disebutin saya pakai Microsoft Excel, masih pakai Excel. Oke, berarti fixnya Microsoft Excel ya? Iya, masih pakai Microsoft Excel. Oke. Terus Tante, gimana sih cara toko memantau fashion atau permintaan pelanggan? Caranya karena kita itu kan jualan online ya. Terus di marketplace itu banyak toko-toko yang menjual dengan barang yang sama. Biasanya kita suka ngintip-ngintip nih, suka kepoin nih misalnya toko ini lagi jual apa. Nah, biasanya tuh pasti sama. Misalnya lagi jualan piyama gitu. Nah, semuanya tuh bakal piyama dengan yang sama gitu. Karena sekarang juga kita jadi tahu supplier-supplier yang ngejual barang itu gitu. Jadi untuk ngelihat fashionnya itu paling kita ngelihat dari toko-toko lain juga. Jadi kalau misalnya ternyata
lagi pada jualan celpen nih gitu, ntar kita ikut jualan celpen juga. Kenapa kita nggak nyari beda sendiri, yang lain celpen apa kita kenapa nggak kaos gitu kan. Kadang kita juga suka kayak gitu, suka beda sendiri, tapi setelah kita analisis tuh lebih baik kita samain aja, karena mereka itu pasti nyarinya yang lebih murah, karena kita biasanya ngincer kayak gitu. Kita lihat nih mereka pada jual barang apa dengan harga berapa, nanti kita biasanya mainin harga. Nah mereka pasti udah tahu kalau misalnya toko saya tuh jualnya lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Tante nih. Apa hambatan dalam mengadopsi teknologi terbaru ini? Kayak hambatan dalam penjualan lah gitu atau datanya. Hambatannya itu kalau untuk adaptasi teknologi sih kayaknya enggak sih, karena kita terus emang teknologi itu setiap tahun atau setiap hari itu bakal lebih maju ya, bakal ada yang terbaru lah gitu. Kita harus ngikutin gitu kan. Hambatannya paling ya kita harus belajar sih biar nggak ketinggalan gitu. Hambatannya paling gitu, kalau kita misalnya malas belajar ya kita jadinya nggak apa sih namanya, jadinya nggak bisa apa melakukan penjualan sesuai dengan zaman, ngerti nggak? Oke. Maksudnya kayak gitu. Oke, dan yang tadi kalau hambatan dalam penjualannya nih Tante gimana? Hambatan dalam penjualan sih karena kan kita jualannya tuh online ya. Jualan online itu nggak bisa diprediksi, apalagi misalnya kadang kita akunnya tuh kebanet gitu, itu jadinya kita nggak bisa jualan, nggak bisa nge-live ya kan. Itu hambatannya kalau di online itu sih, tapi kita selalu nyari cara gimana caranya kita tetap jualan dan tetap live, paling kita pindah ke satu marketplace yang lain gitu. Hambatannya paling itu sih, karena kita biasanya udah punya nama di satu marketplace, ketika akun kita kebanet itu berpengaruh banget, kita penjualannya langsung merosot ya kan, karena kita nggak bisa nge-live. Sedangkan di marketplace yang lain itu nama kita belum terlalu belum terlalu punya nama gitu di satu marketplace yang lain gitu, jadinya hambatannya di situ. Oke Tante, terima kasih buat sesi wawancaranya Tante. Oke, sekian dari saya untuk tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.